الثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أضر في قولي منه ولا نعمي يا أكرم الخلق ما لمن أرود به سواك عند حلول الحادث العالمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Asmani bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan berbagai nikmat dan karunia pemberian Allah. Mudah-mudahan berbekal nikmat tersebut senantiasa kita bisa menambah kualitas dan kuantitas amal ibadah guna dijadikan sebagai bekal menuju kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kita dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu wa bil hadits aidan innal imana yakunu fil qalbi lum'atan bayda thumma tazidu hatta yabyadda al-qalbu kulluhu wa inna an-nifaqa yabdu fil qalbi nuqtatan sawda thumma tazidu hatta yaswadda al-qalbu kulluhu wa innama yazidul imanu bil mudawamati ala al-a'mali salihati wal ikthari minha ma'al ikhlasi lillah wa amma an-nifaqu fasiyadatuhu bil a'mali sayyiati min tarkil wajibati wa irtikabil muharramati wallahu a'lam. Melanjutkan pembahasan kita An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Mengarang kitab ini mengutip sebuah riwayat hadis innal imana yabdu bil qalbi lum'atan bayda.
Sesungguhnya keimanan itu memunculkan di dalam hati kita sinar yang putih yang terang. Thumma tazidu hatta yabyadda al-qalbu kulluh. Kemudian sinar itu akan terus bertambah sampai hati kita itu menjadi putih semuanya, terang semuanya. Wa inna nifaqa, dan sesungguhnya sifat nifaq yang bil qalbi nuqtatan sauda, di dalam hati kita itu memunculkan satu titik hitam. Summa tazidu hatta yaswaddal qalbu kulluh. Kemudian titik hitam itu akan terus bertambah sampai hati kita menjadi hitam semua. Jadi hati kita bisa bersih semua, bisa putih semua, bisa bercahaya semua, ada juga bisa hitam semua, gelap semua, kering semua. Dan ada juga hati yang ada bagian terangnya, ada bagian gelapnya, ada bagian putihnya, ada bagian hitamnya. Bagaimana itu bentuk gambarannya? Nah, kita lihat penjelasan berikutnya. Kata pengarang, wa inna ma yazidul imanu bil mudawamati alal amali salihati wal iktsari minha ma'al ikhlasi lillah. Sesungguhnya keimanan itu akan semakin bertambah. Hati kita yang tadinya cuma ada satu titik terang doang, dia akan bisa terus bertambah menjadi putih semua hati kita, menjadi bersih semua hati kita. Dengan cara apa? Bil mudawamati alal a'malis shalihah. Dengan senantiasa kita beramal yang soleh, beramal yang baik, beramal yang diperintahkan oleh agama. Apa aja deh? Disuruh sholat, kita sholat. Disuruh puasa, kita puasa. Disuruh zakat, kita zakat. Disuruh sedekah, kita sedekah. Disuruh haji ataupun umrah, kita melaksanainnya. Maka ini terus akan menambah keputihan hati kita. Tapi mudawamah, senantiasa, continue, terus-terusan. Dalam bahasa agamanya istiqomah, persis sama dengan nama masjid kita. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang istiqomah, mudawamatun bil khairi, yang senantiasa terus-terusan beramal kebaikan, beramal soleh, hidupnya gak usah tenang, gak usah takut, gak usah sedih. Hidupnya malah harus lebih tenang dibandingkan orang-orang yang jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena difirmankan, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Berarti ini adalah orang-orang beriman. Karena hanya orang berimanlah yang mengakui Tuhannya adalah Allah, Al-Ahad yang Maha Esa, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Setelah dia ngomong Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Maksudnya dia buktikan dalam amal perbuatan, bukan ngaku-ngaku doang. Kalau cuma ngaku doang, siapa juga bisa. Siapapun orangnya bisa mengaku sebagai hamba Allah, bisa mengaku sebagai orang yang beriman. Semuanya bisa ngaku. Tapi masalahnya Allah ngakuin gak dia sebagai hambanya? Allah akuin gak sebagai orang yang beriman?
Maka itu harus dibuktikan. Sumastagomo dengan amal perbuatan. Kita kan juga bisa ngaku-ngaku. Saya kenal sama Pak Camat. Saya kenal sama gubernur. Saya kenal sama presiden. Ngaku mah boleh aja. Cuma presiden ngaku gak kenal sama kita. Gubernur, camat ngaku gak kenal sama kita. Maka itu harus dibuktikan. Segala sesuatu yang sifatnya pengakuan harus dibuktikan. Maka konsep dalam beragama Islam itu diawali dengan apa? Pengakuan kita. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Syahadat adalah pengakuan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadar Rasulullah. Kita ngaku itu Allah Tuhan kita yang Maha Esa. Kita akui Muhammad Rasulullah adalah Nabi kita. Tidak ada lagi Nabi setelahnya. Maka harus dibuktikan dengan perangkat selanjutnya. Mendirikan sholat, puasa Ramadan, menunaikan zakat, pergi haji dan lain sebagainya. Itu namanya istiqomah. Kalau seandainya ada orang cuma ngaku doang beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, kemudian dia tidak membuktikannya, maka pengakuannya dipertanyakan. Ngaku beragama Islam, KTP-nya Islam, sholat kagak, puasa kagak, zakat kagak, haji kagak, kira-kira bagaimana untuk pengakuannya? Diragukan. Makanya di dalam Al-Quran ada surat Al-Ma'un itu orang-orang yang dianggap mendustakan agamanya. Kenapa? Lu ngaku doang sih beragama Islam, tapi dalam prakteknya kan jauh. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agamanya? Ngaku doang hambanya Allah, ngaku doang umat Rasulullah, tapi sesungguhnya menurut Allah, menurut Rasulullah dia bohong terus. Ngaku doang. Siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang gak mau peduli sama anak yatim, gak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin, orang yang pelit. Bahasa membohongi agama ada dalam Quran. Orang yang gak peduli terhadap sesama, sama anak yatim bodo amat, sama orang miskin dia gak peduli, hakikatnya beragama tapi dusta. Sama dengan orang yang mengaku beragama Islam, KTP-nya Islam, sholat kagak, puasa kagak, zakat kagak, haji kagak, maka pengakuannya dusta. Tidak munawwah, tidak istiqomah dengan pengakuannya. Tapi orang-orang yang istiqomah dengan pengakuannya, mengaku Tuhannya Allah, kemudian dia buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan kepadanya para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang rajin ibadah, enggak usah takut, enggak usah sedih. Ini jaminan Allah nih. Untuk urusan akhirat, apalagi urusan dunia, ente gak usah takut. Orang yang rajin sholat gak usah takut miskin. Orang yang rajin sedekah gak usah takut susah. Orang yang rajin puasa gak usah takut gak bakal dikasih rezeki.
maka gak mungkin Allah akan sia-siakan kita. Gak mungkin Allah akan membuat kita miskin. Gak mungkin. Gak mungkin Allah biarkan kita selalu dalam permasalahan dan problem. Gak mungkin. Allah yang jadi Allah takhafu wa la tahzanu. Karena yang maksiat aja Masya Allah kasih rezeki, yang gak nyembah Allah aja masih dikasih uang. Yang jauh dari Allah, jangankan gitu, yang gak percaya adanya Tuhan aja, bukan lagi gak nyembah Allah, bukan lagi tidak menyembah Tuhan. Ada orang percaya terhadap Tuhan, percaya terhadap Allah, tapi dia gak mau nyembah, salah nyembahnya, masih Allah kasih rezeki. Ini ada lagi model orang gak percaya adanya Tuhan, ada itu namanya ateis. Sampai saat ini ada orang-orang model kayak itu, dia nggak percaya adanya Tuhan, tapi masih dikasih rezeki sama Allah. Mohon maaf, apalagi model orang kayak kita, yang walaupun masih doyan maksiat, masih mengerjakan kejahatan, tapi masih ingat kepada Allah, masih salat kita, gak mungkin Allah bikin susah. Jaminan itu. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar atas problem yang dia hadapi, akan diberikan rezeki dari yang dia tidak duga, dia tidak sangka. Orang yang menyembah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, akan diberikan urusannya gampang. Maka orang yang sering puasa, orang yang rajin ibadah, gak usah khawatir urusan lebaran mah kecil. Belum dapat THR gak usah khawatir, gak dapat THR gak usah pusing. Kecil bagi Allah kalau urusan kayak gituan. Kecil bagi Allah. Pasrahin aja. Surga aja yang kenikmatannya luar biasa, Allah siapin buat kita. Apalagi cuma timbang uang buat lebaran, gampang. Segampang-gampangnya Allah itu disiapkan rezeki luar biasa. Saya akan cerita sebuah pengalaman saya, tapi ini bukan menunjukkan saya orang bertakwa. Saya hanya ingin menceritakan bahwa kalau untuk urusan rezeki itu gampang banget. 2 tahun lalu 2020 itu kan pandemi luar biasa ya, betul ya, semua aspek terkena masalah, termasuk Ustadz. Mohon maaf, Ustadz kalau bulan Ramadan kan pasar keras ini. Subuh ngisi kajian, malam dia berangkat kultum, tarawih, belum lagi undangan berbuka puasa, belum lagi kajian zuhur. Padet dah ya. Kalau hitung-hitungan dunia, Ustadz kalau bulan Ramadan, lebaran beres dah. Ya, 2 minggu lebaran, 2 minggu belum lebaran ya, gue udah pada nunggu. Beres urusannya. Logika kita mengatakan begitu. Tiba-tiba datang pandemi, kantor tutup, sekolahan tutup, masjid juga ditutup. Nggak ada yang ngundang itu Ustaz. Nggak ada yang ngundang buka puasa, nggak ada yang ngundang kajian subuh, nggak ada yang ngundang ceramah tarawih. Kalau masjidnya aja tutup, logika kita mengatakan habis dah amsyar dah Ustaz. Bahkan di cerita saya ada beberapa undangan yang sudah terjadwalkan sebenarnya cancel untuk belum ngasih DP. Kalau udah ngasih DP kena bola angin gitu, cancel amsyar udah urusannya. Kita ngomong sama istri, rasa-rasanya lebaran kagak beli baju ini lah. Itu cabangnya juga tutup. Tapi kalau Allah sudah siapkan rezeki buat kita, Allah kirimkan orang-orang yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ustaz mohon maaf dah, saya mau minta nomor rekeningnya boleh nggak? Saya pura-pura bego aja. Oh, rekening bang, buat apaan?
Ya ada dah titipan. Masuk, Ustaz udah masuk, alhamdulillah. Ustaz udah masuk, alhamdulillah. Rezeki itu min haitsu la yahtasib. Yang bukan Ustaz dapat BLT, bantuan langsung tunai, dapat kiriman sembako, walaupun iya kualitasnya begitu, tapi kan rezeki min haitsu la yahtasib. Di akhir Ramadan saya hitung-hitung uang transferan yang masuk ternyata banyak juga. Kata istri saya, kayaknya mendingan panggil yuk, ya katanya. Itu namanya rezeki. Kalau untuk urusan rezeki nggak usah takut. Allah tahu, wala tahzanu, timbang urusan dunia kecil. Akhirat saja yang kenikmatannya luar biasa, yang abadan Allah bisa siapin buat kita, apalagi timbang urusan dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang lebih dahsyatnya lagi, kasih kabar gembira buat mereka itu orang yang istiqomah, orang yang tetap dalam ibadahnya, yang walaupun hujan-hujan masih berangkat juga, walaupun berat-berat perut kenyang masih berangkat juga ke masjid, walaupun ngantuk-ngantuk masih hadir juga dalam taklim. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kasih kabar gembira buat mereka bahwa mereka akan dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dalam ayat yang lain Allah sifatkan surga itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Jatah kambing buat kita dalam surga itu melebihi luasnya langit dan luasnya bumi. Di dunia boleh kontrak, tinggal sepetak. Di dunia kita boleh numpang. Di dunia mungkin kita rumahnya sumpah, nggak ada AC-nya, tapi Allah siapkan buat orang-orang yang istiqomah surga yang kapling buat kita lebih luas daripada luasnya langit dan bumi selama-lamanya. Seandainya pun saat ini kita kontrakan kita paling seusia umur kita 70 tahun selesai, insya Allah nggak kontrak lagi kita. Seandainya saat ini kita numpang kita cuma seumuran usia kita, kalau kita meninggal dunia istiqomah, surga disiapkan abadan. Jadi gak usah takut. Orang beriman gak usah takut. Banyakin ibadah, hatinya terang. Orang kalau hatinya terang jadi lapang, gak sumpah pikirannya, gak gampang buruk sangka sama orang, gak gampang benci sama orang, gak bakal dengki sama orang, gak gampang ngambek sama orang, kagak baperan. Tuh ada kalau orang baperan, gampang banget ngambek, bentar-bentar ngambek, bentar-bentar ngambek, tenggelam warinya. Enggak terang, sumpah bawaannya. Maka orang yang beriman hatinya akan terang. Banyakin amal soleh, wal iksari minha ma'al ikhlas, dan juga selain kita beristiqomah, memperbanyak dengannya diiringi dengan keikhlasan. Sholat sunnah yang kita laksanakan di Ramadan, di luar Ramadan mungkin hanya qobliyah ba'diyah, sekarang tambah dengan sholat tarawih, tambah dengan sholat tahajud, biasanya cuma 2 tambah jadi 8, jadi semua kita sepuas kita, tapi ikhlas ngerjainnya bukan karena harapan apa-apa. Dalam bahasa hadis, iman dan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridhonya Allah. Itu aja udah. Hadir di sini di majlis taklim subuh begini bukan karena pengen nanti mungkin saya cuma tidak mungkin tahu benar apa enggak. Mungkin nanti kan suka ngaji di masjid kali di akhir Ramadan dibagi-bagiin kain kali-kali ya. Jangan harapin itunya. Emang dibagi-bagiin kain dari ngaji juga ya.
jamaah di masjid, hadir ke masjid bukan karena nanti di akhir Ramadan sudah dapat THR dari masjid. Enggak, itu mah kecil banget. Kalau ente rajin ke masjid itu mengharapkan itu doang, ya amat amat, seberapa duit saru, paling juga 100.000, kecil. Tapi imanan wah bisa mengharapkan ridhonya Allah berlandaskan iman plus ikhlas aja udah. Hadir di majlis taklim, jadi pengurus masjid, ikhlas aja udah. Ikhlas gambarannya gimana? Mau diomongin, gak diomongin tetap ke masjid. Mau dijelek-jelekin, mau disanjung-sanjung tetap ngurusin masjid. Mau dikritik, mau dikasih masukan, mau diapain juga tetap ke masjid. Mau dikirimin surat kawin juga tetap ngurusin masjid. Tetap itu namanya ikhlas. Jangan ngambekkan, jadi ketua masjid ngambekkan. Baru dikirimin protes doang. Tolong ya, ini pengurus masjid yang bener, aset bocor gak dibener-benerin. Kirim surat kalian dibaca sama ketua masjid langsung. Besok kumpul aja kalau begini jadi ketua masjid. Kayak kagak gue dikritik mulut, jangan begitu. Ikhlas. Termasuk juga jadi jamaah juga begitu, ikhlas aja. Mau dianggap gak dianggap ikhlas. Karena kita berjamaah di masjid bukan karena sesuatu, tapi karena ridhonya Allah. Yang nilai Allah, ngasih balasan Allah. Ya kalau pengurus masjid mah terbatas. Ikhlas aja udah. Mau dijadiin apa kek? Mau jadi pengurus kek? Mau dianggap kek? Mau jadi apa aja? Enggak, tetap aja karena kita ke masjid bukan mengharapkan ridhonya pengurus masjid, tapi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan umur kita umur yang berkah, yang di dalamnya ada keimanan dan juga keistiqomahan. Al-Fatihah.